Penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang, terus dipercepat. Pada pekan keempat, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap sebagai salah satu kebutuhan mendesak warga terdampak. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan jurnalis Metro TV, Tia Iskandar, dan juru kamera Dani Wijayanto untuk Anda. Pemirsa, hunian masih menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda pada akhir November lalu. Hingga kini percepatan dan pemulihan ini masih terus dilakukan oleh pemerintah, dan kemarin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini juga sudah mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang dan menegaskan bahwa realisasi dari groundbreaking percepatan hunian tetap ini akan segera dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya, sudah bersama kami ada Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Pak Fadullah. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Ya, Pak, bisa diceritakan Pak terkait dengan progres groundbreaking hunian tetap yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang ini seperti apa Pak? Ya, kemarin Pak Menteri Dalam Negeri kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur. Ada dua tempat. Kami setelah di Aceh Tamiang, kemudian kami ke Lokop. Lokop itu di Aceh Timur. Jadi Pak Mendagri menegaskan kembali, pertama seluruh rumah yang rusak ringan itu segera oleh kepala daerah tingkat kabupaten memberikan data kepada pemerintah Aceh, dan kemudian kami meneruskan kepada pemerintah pusat supaya bisa mendapatkan dana kepada mereka yang rusak ringan. Begitu juga dengan data rusak sedang dan yang rumahnya rusak parah dan hilang, semua itu. Ini yang paling cepat tanggal 29 besok atau tanggal 30 peletakan batu pertama itu khusus bantuan dari Buddha Suci ada 1.000. 1.000 itu titiknya Aceh Utara 500 dan di Aceh Tamiang 500. Sedangkan dari pemerintah akan terus berlanjut berikut itu. Kami juga telah menyampaikan kepada pemerintah Aceh Tamiang dan pemerintah lain. Pertama, khususnya di Aceh Tamiang ini pengungsinya kan lumayan banyak. Nah, agar mencari titik-titik lokasi agar kita membangun hunian sementara untuk mereka pengungsi, di samping kita menyiapkan pembangunan untuk rumah selamanya buat mereka. Apa saja yang masih menjadi fokus dari pemerintah Aceh saat ini untuk menangani bencana yang terjadi? Ya, pertama sekali adalah pembersihan. Kita tahu bahwa di Aceh Tamiang ini sudah sekian lama, tetapi jangankan masuk ke pedalaman, di pinggir jalan saja masih sangat kotor dengan penuh dengan lumpur. Kami fokusnya adalah pembersihan. Pertama, pembersihannya adalah instansi pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan yang sangat diutamakan adalah puskesmas, kesehatan dan yang lainnya, kantor camat kan yang di sini terendam semua. Jadi mereka nanti setelah ini pemulihan, mereka kan harus ngurus-ngurus surat semuanya, KTP dan yang lainnya juga. Nah, artinya ini kita fokus pada tahap sekarang pembersihan. Kalau masalah sembako, masalah kebutuhan itu terus dipasok. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, dan kami berharap kondisi ini dapat segera pulih ya Pak. Dan juga pemerintah pusat dapat bersinergi bersama dengan provinsi dan juga daerah untuk mengembalikan keadaan di Provinsi Aceh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian pemirsa tadi perbicaraan kami dengan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa hingga saat ini proses pemulihan percepatan ini tengah dikejar oleh pemerintah. Memang masih terdapat sejumlah hal yang harus dikebut dan juga diperbaiki, namun dipastikan hal ini akan segera direalisasikan dengan koordinasi yang baik oleh pemerintah pusat menuju pemerintah provinsi maupun daerah. Dari Aceh Tamiang, Tia Iskandar, Dani Wijayanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.